طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya cek dulu suara saya sudah cukup jelas. Terbaik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kajian Sirah Nabawiyah kita, ya. Untuk malam ini kita akan melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang masa-masa awal, ya, di Madinah, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal di Madinah itu mulai mengalami bentrokan, ya, konfrontasi dengan orang-orang Quraisy, ya, yakni terjadinya perang Badar. Nah, di kajian kita pada malam hari ini kita pun akan membahas ini masa-masa konfrontasi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan ini bukan terjadi dengan orang-orang yang awal, yakni Bani Qainuqa, ya. Pengusiran Bani Qainuqa ini adalah peristiwa bentrokan pertama, ya. Bentrokan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan baru berikutnya nanti setelah peristiwa pengusiran Bani Qainuqa terjadi perang yang sudah cukup terkenal ini, ya, kisahnya, yaitu peperangan Uhud. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Yastrib atau ke Madinah, di Madinah itu sudah ada, ya, orang-orang Yahudi, ya, sebagai penduduk pribumi, karena sudah ratusan tahun orang-orang Yahudi itu bahkan lebih dulu dari orang-orang Arab, gitu, tinggal di tinggal di Yastrib atau tinggal di kota Madinah, ya. Sedikit, ya, bercerita tentang orang-orang Yahudi atau latar belakang orang-orang Yahudi, mengapa mereka datang ke Yastrib, ya. Mereka ini, ya, datang karena keyakinan kepada berita-berita yang mereka dapatkan, ya, dalam ajaran agama mereka, bahwa Rasul terakhir itu akan diutus, ya, akan segera diutus, dan kemudian diutusnya itu adalah di tempat yang kalau diteliti, ya, mereka menelitinya kemudian menyimpulkan bahwa tempat itu adalah di Madinah atau di Yastrib, begitu. Sehingga mereka beratus-ratus tahun, ya, menunggu-nunggu, mereka tinggal di Yastrib, kemudian sampai beranak cucu, gitu. Dan kemudian setelah itu datang, ya, orang-orang Arab dari Yaman, yakni nenek moyang dari
orang-orang Aus dan Khazraj yang kemudian mereka tinggal bersama di Yastrib. Dan ketika terjadi bentrokan-bentrokan ya atau pertengkaran-pertengkaran, pertikaian-pertikaian antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab yang berasal dari Yaman ya, nenek moyangnya itu, selalu saja orang-orang Yahudi itu menyebut-nyebut tentang kedatangan Rasul terakhir yang menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi, akan berperang bersama orang-orang Yahudi melawan musuh-musuh orang-orang Yahudi, dan kemudian bagaimana mereka nanti akan memperoleh kejayaan. Nah, cuma ini bisa jadi adalah merupakan hukuman ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memutus bukan mengutus ya. Memutus kebiasaan turunnya atau diutusnya nabi dan rasul dari kalangan bangsa Yahudi. Jadi mereka awalnya orang-orang Yahudi ini mengira bahwa rasul terakhir itu muncul dari kalangan Yahudi. Ternyata rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu justru lahir dari bukan dari orang-orang Yahudi, bukan dari keturunan Ishak, ya, bukan dari keturunan Yakub, sebagaimana kebanyakan pada masa itu ya, setelah masa Ibrahim itu kan keturunan dari Bani Israel gitu, kebanyakan nabi dan rasul itu gitu. Tapi justru dari keturunan Ismail. Ya, nampaknya Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran, karena kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Allah menghendaki bahwa rasul terakhir itu justru muncul dari kalangan Ismail, ya, keturunan Ismail yang dalam pandangan orang-orang Yahudi dianggap sebagai keturunan yang lebih rendah lah gitu ya derajatnya dibandingkan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Yahudi itu walaupun mereka seolah-olah menyambut kemudian berdamai dengan Rasulullah SAW, tapi di dalam hati mereka itu menyimpan kedengkian, begitu ya, ketidaksukaan gitu. Nah, Rasulullah SAW tentu saja tidak pernah bosan-bosannya berusaha untuk berdialog dengan mereka, ya, mengajak mereka kepada Islam. Tapi ya orang-orang Yahudi itu selalu saja menolak ya dakwah Islam. Nah, perlu diketahui bahwa penolakan orang-orang Yahudi kepada Islam, kepada seruan Nabi Muhammad SAW itu bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, gitu. Bukan mereka itu tidak tahu kebenaran, tapi sebenarnya adalah semata-mata karena mereka itu dengki. Tadi latar belakangnya, ya. Mereka tidak suka, mereka kecewa, mereka menganggap bahwa mereka menyangka bahwa yang akan muncul ya Rasul terakhir itu adalah dari kalangan Yahudi, ternyata justru dari kalangan keturunan Ismail ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah 146 itu ditegaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab khususnya adalah orang-orang Yahudi ya. Mereka itu ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, begitu. Tapi apa? Tapi mereka itu wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Angka tetapi mereka menyembunyikan kebenaran, padahal sebagian mereka menyembunyikan kebenaran karena memang di antara orang-orang Yahudi ada yang jujur ya, ada yang jujur terhadap kebenaran, akhirnya mereka masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Dia dari kalangan pendeta awalnya ya, pendeta Yahudi. Ketika mendapati
mendapati hujah yang kuat, ya, sesuai dengan apa yang dia ketahui dalam kitab orang-orang Yahudi, akhirnya dia ya masuk Islam, begitu, kembali kepada fitrahnya, ya, untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dan kemudian mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, begitu, ya. Jadi jelas sekali di ayat ini, ya, jelasnya di ayat ini disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, begitu. Nah, untuk gambaran lebih jelas, ya, tentang bagaimana mereka ini sebetulnya mengetahui, ya, terutama apalagi kalangan pendeta gitu, mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul terakhir. Kita lihat, ya, tayangan berikut ini. As a matter of fact, recently there is a rabbi, chief rabbi in Israel, who have studied Islam. Yes. And now he went back to the original scripts of the Torah. Yes. And he found out that indeed Muhammad is the last and the seal of the prophets. And he's the one who's going to come at the end. As a matter of fact, there is, if you Google somewhere on the internet, you find out many of the Jews, when you go to the Wailing Wall, they say, Muhammad, 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 Muhammad. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the im in Hebrew is a plural of respect. Hiko mamtakim vechullo Muhammadin ze dodi vezer'i benot Yerushalayim. Hiko mamtakim vechullo Muhammad. Why would they be saying that? Because it is in their script and they know it without knowing what they're talking about. But he became a Muslim and he exposed the corruption that happened to the Torah. You see, people do not realize that God have created us in the most wonderful way, that we can use our brain to think. And if we think properly, we're going to be led to the truth. Properly, yeah. And anyone who's really honest to themselves and want to find out the truth, they will find the truth. And the truth will be that Muhammad, peace be upon him, was the last and the seal of the prophets. And Islam is the way of life. And God have made it responsibility on him to protect that Quran from being altered or corrupted. And the fact is, there is millions, if not hundreds of millions,
of Muslims who memorize the Quran from the beginning to the end, not only memorize it as words, but they memorize it the way that Prophet Muhammad, peace be upon him, uttered 1400 years ago. Yeah. That by itself convince all the world that there is only one Quran, and it's not only one Quran, written Quran, it is pronounced the same way as it has been pronounced by Prophet Muhammad ﷺ and the companions at that time 1400 years ago. Mm-hmm. So really and truly, if you want the best, look in Islam. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, menjadi salah satu bukti bahwa memang nama Nabi Muhammad itu bahkan disebutkan ya di dalam kitab Taurat. Nah, bukan hanya itu ya, bukan hanya mereka ini dengki, orang-orang Yahudi ini dengki kepada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam Fiqhus Sirah ini ya. Seandainya, kata beliau, seandainya mereka itu hanya mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengingkari Nabi Isa, hanya mengingkari, kalau seandainya orang Yahudi itu hanya mengingkari kebenaran Al-Quran dan mereka kemudian tenang beribadah, tentu mereka ini akan dibiarkan, ya, nggak akan dipaksa-paksa masuk Islam. Tapi yang terjadi, kata Muhammad Al-Ghazali, ya, jadi mereka ini tidak akan diganggu, ya. Orang-orang Yahudi itu kalau hanya ingkar saja tidak akan diganggu, tidak akan diperangi, gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka ini menjadi duri dalam daging. Ya. Di antara mereka itu ada yang menyusup, ya, menyusup sebagai mata-mata ke dalam barisan kaum muslimin dan pura-pura menjadi muslim, begitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ingkar, tetapi mereka ini memang melakukan makar gitu, berupaya untuk menanamkan tasykik, ya, keraguan-raguan, menjadi munafik, ya, menjadi munafik, mengaku sebagai orang kafir, tapi kafir kepada Muhammad, kafir kepada Islam, tetapi dia menampakkan diri sebagai seorang Muslim, gitu. Ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 72, ya. Disebutkan waqala ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi segolongan dari ahli kitab itu mereka berkata di sesama mereka, perlihatkan, ya, seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang telah beriman itu, ini sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, tapi kemudian ingkarilah pada akhirnya, maksudnya di petang hari, supaya mereka kembali kepada kekafiran. Gitu. Jadi mereka ini melakukan upaya-upaya tasykik, ya, bukan hanya ingkar, tapi juga berupaya untuk melakukan makar, ya, merendahkan ajaran Islam dan kemudian berupaya untuk memurtadkan gitu orang-orang Islam, menanamkan keraguan gitu kepada orang-orang Islam. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memisahkan, ya, kaum muslimin atau menjadikan kaum muslimin ini memiliki identitas tersendiri. Jadi kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian, ya, silahkan gitu dilihat bagaimana kisah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu setelah berbicara tentang ciri orang yang bertakwa, orang-orang kafir, kemudian berbicara tentang orang munafik, kemudian kisah selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan tentang ini, tentang orang-orang Yahudi, ya. Kedurkaan orang Yahudi, dan kemudian setelah itu digambarkan baru masuk kemudian ke kisah tentang pemindahan kiblat. Ya, lihat di surat Al-Baqarah. Setelah pemindahan kiblat, kemudian ada perintah untuk melaksanakan saum. Ini sebetulnya berkaitan erat dengan sejarah ini, gitu. Jadi ketika kaum muslimin itu tadinya
oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk beribadah, dan demikian dekat ya ibadah mereka itu dengan orang-orang Yahudi, dan dengan begitu seharusnya orang-orang Yahudi itu tersentuh hatinya bahwa sebetulnya ajaran Islam ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk menjadi pelanjut ya, bahwa Nabi Muhammad ini pelanjut risalah nabi-nabi sebelumnya gitu. Tapi ternyata yang terjadi tidak. Marah mereka itu semakin dengki, semakin tidak suka. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan syariat pemindahan kiblat. Kan kiblat kaum muslimin ketika setelah setelah berada di Madinah ini selama 16 atau 17 bulan ya, kiblatnya itu adalah ke Baitul Maqdis ya, ke Al-Aqsa gitu. Dan ini kemudian dialihkan ke Masjidil Haram. Nah, ini menyebabkan orang-orang Yahudi yang tadinya memang sudah demikian hasad, ini akhirnya semakin lebih kuat lagi kebenciannya kepada kaum muslimin gitu ya. Jadi kan dari sisi akidah sebetulnya sangat dekat, orang-orang Yahudi ini juga tidak mengakui mengakui Nabi Isa. Dia tidak menyembah kepada Tuhan, dalam pengakuan mereka tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah, kan begitu ya. Lebih dekat gitu sebetulnya akidahnya. Kemudian kiblatnya juga sama awalnya gitu ya. Nah, ketika ini kemudian kiblat ini dialihkan, maka mereka semakin muncul ya kebenciannya gitu. Nah, ini Abu Hatim Al-Busti dia berkata, ketika di Madinah kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Hal ini karena kedatangan Nabi ke Madinah terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban, nah bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, ya, Nabi melaksanakan sholat menghadap Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai yang tadinya ada takrib, ya, pendekatan antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, ya, dengan syariat Yahudi. Tapi kemudian mulai Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang betul-betul membedakan, ya, membedakan antara Islam dengan ajaran orang-orang Yahudi. Di antaranya dimulai dengan mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, gitu. Nah, ini tentang kisah, ya. Ini saya ambil dari TV Muhammadiyah ini, ya. Tentang sebuah masjid, ya, yang menjadi saksi bagaimana peristiwa pemindahan kiblat ini, ya, yakni Masjid Qiblatain. Pemirsa, kiblat umat Islam dahulu di awal masa kenabian mengarah ke Baitul Maqdis Palestina. Lalu kiblat berpindah ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu agar memutar arah kiblat. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dan masjid tempat Rasulullah memindahkan kiblat dan diberi nama Masjid Qiblatain yang berada di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Qiblatain salah satu tempat ziarah di Madinah yang dikenal dengan dua arah kiblat. Masjid yang dulu bernama Masjid Bani Salamah ini menjadi saksi perpindahan arah kiblat kaum muslim. Masjid Qiblatain terletak di Kuba, tepatnya di atas sebuah bukit kecil di sebelah utara Harrah Wabroh, Madinah. Masjid Qiblatain mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Masjid ini terletak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Tim TVMU berkesempatan mengunjungi langsung serta melakukan beribadah di masjid bersejarah ini. Inilah Masjid Qiblatain yang menjadi salah satu destinasi bagi jamaah haji Indonesia ataupun jamaah umroh
jika berada di kota Madinah untuk melihat atau menyaksikan secara langsung salah satu masjid bersejarah bagi umat Islam, yakni Masjid Kiblatain yang dulunya diberi nama Masjid Bani Salamah, yang merupakan salah satu titik balik bergesernya arah kiblat umat muslim yang dahulunya di Baitul Maqdis mengarah ke Baitul Maqdis, yang kemudian mengarah ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan ini berangkat dari kisah Rasulullah SAW ketika salat di Masjid Bani Salamah ini atau Masjid Kiblatain ini. Pada rakaat kedua salat zuhur, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril agar Rasulullah memutar arah 180 derajat untuk mengarah ke Masjidil Haram. Dan Rasulullah pada rakaat kedua langsung memutar badannya dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya untuk mengarahkan sholatnya menuju Masjidil Haram. Dan inilah tanda atau kali pertama arah kiblat umat muslim mengarah ke Masjidil Haram atau Makkah Al-Mukarramah. Kini bangunan Masjid Kiblatain memang memiliki dua arah mihrab yang menonjol, yakni arah ke Mekah dan Palestina yang umumnya digunakan oleh imam sholat. Setelah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi dengan hanya memfokuskan satu mihrab yang menghadap Ka'bah di Mekah dan meminimalisir mihrab yang menghadap ke Yerusalem, Palestina. Keindahan masjid kala senja sungguh indah dengan kepakan burung merpati yang berterbangan di sekitaran masjid, menambah keelokan masjid bersejarah ini. Ihsan Marsa memberitakan dari Madinah, Arab Saudi. Itu gambaran tentang Masjid Kiblatain ya. Ini apa lagi? Oh, jadi yang pertama kali dinasah atau dihapus ya, perintah yang dihapus di dalam Al-Quran ya masalah kiblat. Bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah dan penduduk Madinah itu mayoritas adalah Yahudi. Ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis awalnya. Ya. Jadi ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ini tidak ada lain tadi seperti yang saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Ini dalam rangka untuk takrib ya, pendekatan. Ini dalam rangka tanda kutip ya, politik dakwah gitu. Bagaimana di dalam dakwah itu ada siasah ya, ada politik, tanda kutip ya politiknya. Politik bagaimana kita ini untuk strategi ya, strategi dalam rangka menyentuh hati gitu ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala upaya-upaya takrib pendekatan gitu. Maka ketika melihat bahwa umat Islam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, berbahagialah orang-orang Yahudi ya. Wah, ternyata nih orang-orang orang-orang Islam itu ya beda-beda tipis lah dengan kita begitu ya. Nah, ini Rasulullah menghadap Baitul Maqdis itu selama di sini disebutkan tadi 10 bulan ya. Kalau yang sebelumnya disebutkan ada yang menyebutkan 16, ada yang menyebutkan 17 ya gitu. Nah, padahal Rasulullah sendiri tentu saja lebih senang kiblatnya itu ke Ka'bah gitu ya, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Maka sejak saat itu Rasulullah itu sering berdoa ya, berdoa kepada Allah untuk dialihkan kiblat itu ke ke Masjidil Haram ya. Dan itu memang kemudian dikabulkan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, kiblat di Masjid Nabawi ya, arah kiblat di Masjid Nabawi yang mihrab maksudnya, mihrab di Masjid Nabawi dahulu ya, lokasinya ini, kalau mihrabnya sudah tidak ada tentu saja, tapi lokasinya kurang lebih ya, lokasi ketika mihrab itu masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa ya. Di mana tepatnya? Ini ada sebuah video yang bisa kita lihat ya, menunjukkan tentang lokasi, perkiraan lokasi, tepatnya lokasi di mana dulu tempat mihrab ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ibu sekalian, setelah ada syariat pemindahan kiblat ya, kemudian ada turun syariat puasa Ramadan, saum Ramadan.
Ini tidak ada lain adalah mengganti ya kebiasaan puasa atau puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya kepada kaum muslimin untuk mengikuti puasanya orang-orang Yahudi, itu puasa Asyura. Gitu, puasa Asyura itu ini disebutkan ya di dalam tarikh At-Tabari bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan telah diumumkan sejak bulan Sya'ban. Ya, jadi pada bulan Sya'ban juga sama gitu. Pada tahun kedua Hijrah, kurang lebih Januari 624 Masehi. Begitu. Nah, ini tentang saum Asyura. Ya, ini ada sebuah hadis riwayat Muslim ya yang menceritakan bagaimana pada awalnya Rasulullah SAW itu mengikuti puasanya, ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, beliau datang ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman. Beliau melihat orang-orang Yahudi itu melaksanakan saum yauma Asyura, yakni saum Asyura. Ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa yang kamu melakukan puasa? Faqalu, lalu orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun adzim." Ini adalah hari besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan para pengikutnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan kemudian menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Fasamahu Musa syukra. Maka Musa melaksanakan saum ini untuk di hari Asyura ini untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa syukur. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun juga melaksanakan saum tersebut. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkomentar, fanahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kami ini lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum wa amaru bisyami. Kemudian Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan saum Asyura. Tetapi ya sejak bulan Rajab tahun kedua Hijrah tersebut ada turun perintah saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini apa? Tadi dalam tanda kutip untuk memutus atau membedakan ya, untuk membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Selama ini orang-orang Yahudi itu tetap saja merasa mereka ini paling ya. Ada istilah sekarang si paling ya. Si paling, jadi dia tuh merasa paling senior, dia merasa paling hebat gitu ya, dia merasa paling lebih mulia gitu, sehingga ketika kaum muslimin kiblatnya ke Aqsa, tuh kan lihat mereka juga ikut kiblat kita gitu ya. Ketika umat Islam melaksanakan saum Asyura, tuh kan mereka ikut gitu ya, seperti itu. Nah maka kemudian mulai ada tadi ya pemisahan bahwa umat Islam ini memiliki agama, memiliki apa maksudnya identitas sendiri, memiliki sistem tersendiri gitu yang berbeda dengan orang-orang Yahudi begitu. Kemudian setelah itu apa? Turun syariat zakat. Ya. Jadi turun pula syariat zakat ini yang sama sekali berbeda dengan tradisi zakat yang dikenal oleh ahli kitab. Kalau zakat di kalangan ahli kitab ya hanya sekedar kita mengeluarkan dana seperti itu dari sebagian harta, sudah begitu saja. Tapi syariat zakat yang diturunkan kepada kaum muslimin, kita sudah tahu ya, bukan tempatnya di sini menjelaskan bagaimana penataan ya, pengaturan zakat ini sangat luar biasa gitu ya. Di kita ini ada aturan-aturannya, ada zakat emas, ada zakat perdagangan, ada zakat peternakan dengan hitungan-hitungan, dengan aturan-aturan yang tertentu ya. Nah, ini lagi-lagi untuk menegaskan bahwa kaum muslimin adalah umat tersendiri ya.
umat Islam itu memiliki jati diri sendiri gitu. Jadi semangat ibadah zakat, semangat ibadah saum itu sebetulnya bagaimana umat Islam ini untuk memperlihatkan dirinya, ya mendeklar dirinya sebagai umat yang memiliki jati diri sendiri. Begitu. Sebetulnya semangatnya, salah satu semangatnya. Nah, ini kalau orang-orang Yahudi ini semakin dengki dan sampai ketika kaum muslimin menang di Badar. Ya. Nah, ini puncaknya ketika kaum muslimin menang di Badar. Mereka ini meremehkan kemenangan kaum muslimin. Apa kata mereka? Kata mereka, jangan bangga dulu ya kalau bahasa kita. Jadi nyinyir mereka ini. Kalau mungkin kalau zaman itu sudah ada media sosial gitu ya, pasti mereka itu nyinyir gitu ya, mengomentari yang jelek-jelek gitu ya. Jangan bangga dulu lah dengan kemenangan kamu atas orang-orang yang tidak ngerti ilmu peperangan. Lalu kata mereka apa? Demi Allah, seandainya kami ini yang kalian hadapi, niscaya kalian akan mengetahui siapa kami sebenarnya. Nah, ini kan sebetulnya kata-kata yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, dan tadi yang saya bilang, si paling gitu ya, merasa dirinya tuh paling hebat begitu ya. Nah, kenapa mereka ini begitu angkuhnya? Di antaranya mereka ini orang-orang Yahudi ini memang dia memang pribumi gitu ya. Diastrib ini dia pribumi lebih dulu dari bangsa Arab gitu berada di Yastrib ini. Kemudian mereka inilah yang menguasai ekonomi. Mereka inilah yang menguasai pertukangan ya, pandai besi, emas gitu ya. Itu mereka tuh yang bisa. Alat-alat logam ya, persenjataan itu mereka yang bisa bikinnya gitu. Jadi mereka ini menganggap bahwa mereka ini sangat kuat ya. Dan ketika orang-orang kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, ya timbul kedengkian mereka gitu. Dan mereka ini konon katanya punya pasukan elit ya. Jumlahnya ada 700 orang. Ya, pasukan elit yang dianggap mungkin kalau bahasa sekarang kan juga ada ya ungkapan bahwa tentara Israel itu adalah tentara yang tidak terkalahkan ya. Mungkin semacam begitulah ininya ya. Keangkuhan, kesombongan yang disebarkan beritanya. Ada 700 pasukan elit di mereka itu. Maka mereka itu menganggap enteng, meremehkan kemenangan kaum muslimin di Badar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika mereka ngomong seperti itu, turun Quran surat Ali Imran untuk membantah mereka ya. Qul lil ladzina kafaru. Maksud alladzina kafaru di sini orang-orang Yahudi. Qul lil ladzina kafaru. Katakan kepada orang-orang yang ingkar itu, yakni orang-orang Yahudi, satuglabuna. Kalian ini benar-benar akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan dikerahkan gitu, digiring gitu, digiring ila jahannam, ke neraka jahanam, wa bi'sal mihad ya. Jadi tempat kembali yang sangat buruk ya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menjawab gitu ya keangkuhan mereka bahwa kalian ini akan dikalahkan gitu. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalian ini benar-benar akan dikalahkan di dunia ini, dan nanti di akhirat akan digiring ya ke neraka jahanam. Begitu. Ya, ini dalam Quran surat Ali Imran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedengkian orang-orang Yahudi ini memang kebangetan gitu ya. Ketika orang-orang musyrikin di Badar ini mengalami kekalahan, ini pentolan Yahudi namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Ini gambar yang nampak, ini adalah bekas-bekas rumahnya ya. Ka'ab bin al-Ashraf ini dia justru menunjukkan empati. Ini aneh gitu ya. Orang yang mengaku dirinya bertauhid, ya ini Yahudi kan menganggap dirinya bertauhid gitu ya, hanya monoteis ya, agama monoteis gitu. Tapi ketika terjadi peperangan antara kaum monoteis, di dalam hal ini kaum muslimin, melawan orang-orang musyrikin ya, paganisme gitu, paganisme, justru mereka ini menunjukkan empati kepada orang-orang musyrik. Jadi ke musuh Islam itu mereka
berempati, ya. Tapi ke orang Islam justru mereka itu benci, hasad, dengki, gitu. Nggak tahu ya, zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu ya? Hati-hati, jangan-jangan sahabatnya Ka'ab bin al-Ashraf gitu. Ya. Nah, dia tuh sampai-sampai gini, Bapak Ibu sekalian, dia ini sampai datang ke Mekah, ya, menyengajakan datang ke Mekah untuk menghibur kaum musyrikin. Kemudian ditambah apa? Memprovokasi, gitu. Memprovokasi mereka supaya melakukan serangan balasan, gitu. Ini sikap seperti ini tentu saja sangat menyakitkan kaum muslimin. Nah, ini ya saya mencatat di sini, bandingkan sikap Yahudi, ya, sikap Yahudi pada saat itu dengan sikap kaum muslimin ketika menangnya orang-orang Romawi melawan Persia. Kan di dalam Al-Qur'an ada diceritakan Gulibatur Rum, ya, orang-orang Romawi itu dikalahkan, dan bagaimana ketika kekalahan orang-orang Romawi itu, orang-orang Islam tuh sedih. Bukan mereka mendukung kenasranian orang-orang Romawi, bukan. Tetapi orang Nasrani ini secara akidah dibandingkan dengan orang Persia, itu lebih dekat dengan orang-orang Islam. Maka ketika di Mekah, ini kejadiannya di Mekah ya, waktu itu. Ketika di Mekah, ketika orang-orang musyrikin itu mendukung Persia, menjadi supporter Persia, gitu. Orang-orang Islam itu justru mendukung orang-orang Romawi, karena mereka ini sama-sama pengikut agama langit, ya, walaupun sudah terkontaminasi, gitu kan, agama Nasrani itu sudah terkontaminasi. Tapi dukungan kaum muslimin itu adalah kepada orang Romawi, mengharapkan kemenangan orang Romawi yang agamanya itu agama Nasrani, gitu. Sedangkan orang musyrikin berpihaknya ingin yang menang tuh Persia, gitu. Nah, ternyata kan yang menang Persia, kaum muslimin akhirnya bersedih ketika Romawi kalah itu, ya. Tapi Allah kemudian menurunkan firman-Nya, memberitahu bahwa sekarang dikalahkan, tapi beberapa tahun kemudian Romawi akan memperoleh lagi kemenangannya. Nah, ini bandingkan ya, sikap Yahudi dengan sikap kaum muslimin. Bagaimana bersikap dengan orang yang lebih dekat, begitu ya, lebih dekat secara pemikiran, secara pemahaman, begitu. Ya. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf ini, dia justru memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Jadi sampai-sampai diceritakan itu Ka'ab bin al-Ashraf itu dia sampai menggubah syair-syair, ya, yang isinya itu menunjukkan kebencian kepada kaum muslimin. Bahkan yang lebih yang lebih menyakitkan itu adalah mereka membuat syair-syair yang isinya melecehkan wanita muslimah. Gitu, entah seperti apa ya syair-syairnya, gitu. Nah, sampai akhirnya betul, nanti Ka'ab bin al-Ashraf ini termasuk yang Rasulullah memerintahkan ya kepada sahabat untuk membunuhnya, gitu. Karena sudah kebangetan ya Ka'ab bin al-Ashraf ini. Nah, ini puncaknya ya, puncak kedengkian mereka itu suatu saat terjadi. Seorang muslimah datang membawa barang dagangan ke pasar Bani Kainuqa, ya. Bani Kainuqa itu salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah ya pada saat itu. Datang ke pasar Bani Kainuqa. Ya. Di situ si muslimah tersebut dia datang ke seorang pandai emas. Nah, ketika di pasar itu digodalah si wanita muslimah itu untuk membuka cadarnya. Tentu saja kan menolak ya. Muslimah itu menolak membuka cadarnya di hadapan orang-orang non-muslim, di hadapan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi seperti itu ya. Kemudian si pandai emas itu ketika mereka sedang teman-temannya sebagian sedang menggoda wanita muslimah ini, ada yang iseng ya, kain bagian belakang, ujung kain ya, bagian belakang muslimah itu diikatkan gitu ya, diikatkan mungkin ke tempat ke kursi atau apa gitu, sehingga ketika si muslimah itu berdiri, kain bagian belakangnya itu terlepas sehingga nampaklah auratnya. Nah, ini kemudian mereka tertawa-tawa seperti itu ya, melecehkan muslimah tersebut, dan di situ ada seorang muslim ya, ada seorang muslim, laki-laki muslim. Maka dia dengan ya otomatis gitu ya langsung melakukan pembelaan kepada muslimah tersebut dan memukul
si orang yang melakukan perbuatan pelecehan kepada muslimah itu sampai akhirnya sampai terjadi pertengkaran, kemudian terjadi pergumulan di sana gitu ya, sampai akhirnya meninggallah si laki-laki muslim itu. Nah ini ya, ini pertama kali darah tertumpah seorang muslim oleh orang Yahudi, dan kejadiannya seperti itu ya. Nah maka ini mendapatkan reaksi dari Rasulullah SAW gitu. Nah ini ya, ini di sini disebutkan bahwa dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai tewas ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, lihat bagaimana reaksi Rasulullah. Ya, Rasulullah segera memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung benteng Bani Qainuqa ya, setelah 15 hari, ini singkat ceritanya ya, setelah 15 hari dikepung, akhirnya mereka menyerah. Mereka kemudian pasrah menerima hukuman yang akan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini lokasi pasar Bani Qainuqa saat ini. Ya, ini saya belum mendapatkan ini di daerah mana namanya ya. Itu cuma dapat fotonya ini di salah satu situs ya, menyebutkan ini adalah lokasi pasar Bani Qainuqa saat ini ya, gitu. Foto saat ini sudah menjadi jalan raya, seperti menjadi taman, jadi jalan. Dulunya ini adalah area pasar. Disinilah kejadian itu terjadi ya, wallahu a'lam. Nah, Abdullah bin Ubay, orang munafik ya. Ini kan Bani Qainuqa ini adalah sekutu dari kabilah Khazraj, di mana Abdullah bin Ubay itu ada di dalamnya. Ya, dia gembong munafik. Ya. Dia lalu lihat bagaimana ya. Jadi sikap orang non Muslim yang dengki, ya, orang Muslim yang dengki, kemudian sikap munafik yang dengki kepada umat Islam, ya mereka itu begitu sikapnya sama kepada orang Islam. Bahasa-bahasanya bahasa-bahasa kedengkian, ketidaksukaan gitu. Tapi kepada orang non-Muslim, ya mereka mengadvokasi, membela, begitu, ya. Jadi dia berusaha mengadvokasi orang-orang Yahudi, gitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Ubay, mereka itu kuserahkan kepada kamu dengan syarat mereka harus keluar meninggalkan Madinah, kata Rasulullah, dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini, kata Rasulullah. Nah, waktu itu Ubadah bin Samit, ya Ubadah bin Samit yang juga dari kabilah Khazraj, sama dengan Abdullah bin Ubay, ini sahabat Rasulullah ya. Ubadah bin Samit itu dia kemudian dengan tegas langsung memutuskan persekutuan dengan Yahudi, karena tadinya orang Yahudi itu Yahudi Bani Qainuqa itu bersekutu dengan kabilah Khazraj gitu. Nah, dengan tegas Ubadah bin Samit langsung tidak mengadvokasi, udah langsung putus hubungan ya, tidak ada lagi hubungan persekutuan antara Yahudi Bani Qainuqa dengan Ubadah bin Samit. Itulah al-bara ya, langsung gitu menolak tegas ya. Itulah wala yang diperlihatkan oleh Ubadah bin Samit. Loyalitasnya itu kepada Islam. Ketika ada orang tidak senang kepada Islam gitu ya, kepada umat Islam, mengganggu umat Islam, maka sikapnya tegas gitu ya. Ubadah bin Samit bandingkan dengan Abdullah bin Ubay yang seperti itu ya, malah membela. Nah, Bani Qainuqa terusir. Ya, akhirnya terusirlah Yahudi Bani Qainuqa meninggalkan Madinah sampai mereka ini di sebuah pedusunan di wilayah Suriah, ya, wilayah Syam, yaitu namanya wilayah Adzra'at. Nah, disebutkan di dalam buku sejarah itu bahwa mereka itu kemudian banyak yang mati karena tertimpa wabah, ya, banyak yang mati karena tertimpa wabah di wilayah Adzra'at. Nah, ini bentrokan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini umat Islam, ya, umat Islam sama sekali, ini harus digarisbawahi. Umat Islam itu sama sekali tidak punya niat untuk mengusir orang-orang Yahudi, tidak punya niat untuk memerangi orang-orang Yahudi. Tapi berawal dari ulah mereka itulah yang dengki kepada umat Islam, ya,
yang mereka tidak suka kepada umat Islam, menunjukkan permusuhan kepada umat Islam, itu yang menyebabkan kemudian kaum muslimin memutuskan perjanjian damai dengan Yahudi. Dalam hal ini yang pertama ya, yang diputuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin adalah Yahudi Bani Qainuqa. Jadi umat Islam ini umat yang sebetulnya dari sejak awal sudah sudah paham betul bahwa hidup berdampingan itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Terlebih lagi orang Yahudi itu adalah penduduk mayoritas gitu kan, penduduk mayoritas di Madinah gitu pada saat itu gitu. Tapi itulah ya yang terjadi, Bani Qainuqa terusir akhirnya. Nah, sekarang kita masuk secara ringkas nih ya. Secara ringkas tentang perang Uhud. Ya, perang Uhud ini bentrokan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ini hasil dari tadi ya, Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi dia memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan balas dendam ya. Gitu. Dan ini karena memang mereka juga memang berniat dan kemudian dikomporin gitu. Dikomporin sama orang-orang Yahudi gitu. Akhirnya mereka menyiapkan pasukan dan mereka juga punya niat yang kuat untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Karena apa? Karena ingin mengamankan jalur perdagangan. Ya, saya ulangi lagi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sejak kaum muslimin itu hijrah ke Madinah, jalur perdagangan mereka itu menjadi tidak aman. Jadi jalur perdagangan orang-orang Quraisy itu menjadi tidak aman. Maka untuk mengamankan jalur perdagangan mereka menuju ke Syam, maka mereka harus melakukan perlawanan ya, kepada umat Islam, melemahkan umat Islam. Kemudian mereka menyiapkan pasukan yang jumlahnya cukup besar, perbekalan yang sangat banyak. Ya. Kemudian ditambah lagi mereka meminta bantuan, ya, kabilah-kabilah yang mereka gerakan untuk apa? Ya, untuk ikut berperang gitu melawan kaum muslimin. Ya. Juga para pengikut mereka yang terdiri dari budak-budak dari Habasyah, ya, dari Habsi, dari Ethiopia, dikerahkan juga dalam perang Uhud ini. Ya, ini gambar yang nampak adalah Gunung Uhud, ya, Gunung Uhud. Nah, mendengar kabar itu, kemudian kaum muslimin bermusyawarah. Ya, kaum muslimin bermusyawarah, mendapatkan kabar bocorannya dari paman Rasulullah yang memang tinggal di Mekah, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia yang memberikan kabar kepada Rasulullah, mengirim surat ya kepada Rasulullah dengan kurirnya seorang laki-laki dari kabilah Bani Ghifar, ya. Dan diperkirakan ketika terjadi permusyawaratan itu, diperkirakan orang-orang Quraisy itu akan sampai ke Madinah dalam 3 hari. Nah, muncullah 2 pendapat nih dalam permusyawaratan ini. Ya, apakah kaum muslimin akan keluar ya dari benteng Madinah? Jadi waktu itu kan kota Madinah itu di benteng ya, ada bentengnya gitu. Dan kebiasaan kota-kota pada saat itu ya berada dalam benteng gitu. Nah, apakah mereka akan keluar dari benteng kota Madinah untuk menghalau musuh, ataukah mereka bertahan melawan musuh dari dalam benteng Madinah? Nah, waktu itu kaum muda ya, kalangan muda, mereka yang tidak ikut perang Badar sebelumnya, punya semangat yang tinggi ya untuk berjihad, mereka menghendaki keluar untuk menghalau musuh. Jadi keluar dari benteng untuk menghalau musuh. Nah kemudian diadakanlah perhitungan suara terbanyak. Berdasarkan suara terbanyak, ternyata mayoritas mereka menghendaki, terutama dari kalangan pemuda, ya, mereka menghendaki keluar dari benteng Madinah untuk melawan orang-orang Quraisy. Ya. Nah, ketika sudah disepakati seperti itu, ya sudah ya. Rasulullah sendiri lebih cenderung untuk bertahan di dalam benteng Madinah, Rasulullah sendiri gitu. Tetapi pada saat itu, nah ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Selama dalam hal-hal yang bukan berkaitan dengan nas atau bukan terkait dengan nas Al-Qur'an atau hadis Rasulullah atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang memang diserahkan kepada kaum muslimin untuk
dimusyawarahkan, maka tidak masalah ya. Bahkan Rasulullah sendiri pendapatnya kalah gitu ya. Pendapatnya kalah dalam musyawarah tersebut begitu ya. Ini menjadi pelajaran buat kita selama tidak ada nas. Kalau sudah ada nas perintah ya tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi musyawarah kalau sudah ada nas ya begitu. Sudah ada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak lagi ada permusyawaratan begitu ya. Nah, waktu itu menurut perjanjian Madinah, piagam Madinah, ketika ada musuh menyerang Madinah, maka seluruh penduduk Madinah itu harus bahu-membahu untuk membela Madinah. Nah, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin, ya. Jadi saat itu kan jumlah pasukan Quraisy itu 3.000, sedangkan Rasulullah bisa memobilisir hingga 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Tetapi kemudian ketika sampai di sebuah tempat namanya Syaikhain, Rasulullah melihat pasukan yang mereka ini memisahkan diri gitu ya, berjalan memisahkan diri, tidak mau bareng dengan kaum muslimin. Kata Rasulullah, siapa mereka? Kata para sahabat, mereka adalah orang-orang Yahudi ya, dan orang yang bersekutu dengan Abdullah bin Ubay. Begitu, orang-orang munafik. Jadi orang munafik, orang Yahudi bersatu tuh gitu ya, menjadi satu pasukan tapi nggak mau berbareng gitu. Jadi mereka ini memisahkan diri juga alasannya karena apa? Karena mereka merasa pendapatnya ya dalam musyawarah itu diabaikan. Jadi orang munafik, kemudian orang-orang Yahudi kalangan tua gitu ya. Para sahabat juga dari kalangan tua itu lebih cenderung untuk bertahan di dalam kota, di dalam benteng Madinah gitu. Nah, ketika Rasulullah membiarkan terjadi perhitungan suara ya, ternyata mayoritas itu dari kalangan pemuda itu mengharapkan untuk keluar dari benteng Madinah. Nah, ini Abdullah bin Ubay itu merasa marah karena merasa pendapatnya itu diabaikan. Dia mengatakan, akankah Rasulullah menentangku ya, dan mengikuti pendapat para pemuda gitu. Nah, kemudian mereka ini akhirnya apa? Desersi, kembali ke Madinah ya, dengan sepertiga pasukan. Jadi pada saat itu dari 3.000 ya, dari 3.000 itu berkurang sekitar sepertiga pasukannya gitu. Nah, ini berarti kekuatan kaum muslim ini berkurang gitu, berkurang. Jadi mereka alasannya memisahkan diri kemudian tidak mau ikut perang itu karena itu pendapat mereka tidak diterima ya dalam musyawarah gitu ya, dalam musyawarah. Jadi pundung kalau kata orang Sunda ya, pundung gitu. Pundung pendapatnya tidak diterima, akhirnya dia memisahkan diri begitu. Nah, ini Syaikhain. Ya, ini masjid yang ada di wilayah Syaikhain. Di tempat inilah Rasulullah SAW sempat berdiam ya sejenak gitu ya. Ini ada pendek videonya ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. هذا مسجد الشيخين بالمدينة المنورة في منطقة المستراح، وهي منطقة استراح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوته إلى أحد، لأن خلف هذا المسجد يقع جبل أحد تقريبا 400 متر 400 متر. فنتكلم اليوم عنه باللغة الأندلسية. تفضل يا الشيخ محمد. Ya, saat ini kita berada di Masjid Syaikhain. Masjid ini merupakan salah satu situs sejarah di kota Madinah. Di masjid ini dahulu Nabi Muhammad SAW singgah dan duduk mempersiapkan untuk pergi ke perang Uhud. Di balik masjid ini ada Gunung Uhud yang kurang lebih 400 meter. Nah, itu ya, ini Syaikhain. Seperti ini ininya, dalamnya. Ya dulunya bukan masjid ya, cuma sekarang dijadikan masjid begitu tempat ini. Nah, mengetahui kekuatan kaum muslimin ya dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan orang-orang Quraisy, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi.
beliau menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas gunung. Kemudian di gunung Jabal Rumat kita menyebutnya sekarang ya, gunung para pemanah. Ya, yang suka dinaikin sama jamaah haji atau jamaah umroh ya gitu. Kemudian ditunjuklah Abdullah bin Jubair ya, sebagai komandannya ya. Nah waktu itu Rasulullah SAW memberikan instruksi dengan sangat tegas kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat itu, lokasi itu ya, Jabal Rumat itu dalam kondisi menang atau kalah. Jadi pesan beliau kepada mereka, hujani pasukan berkuda musuh dengan anak panah. Jangan biarkan mereka menyerang kami dari belakang ketika kami menang atau sedang terdesak. Tetaplah kalian di tempat dan jangan sampai kami diserang dari arahmu. Begitu kata Rasulullah. Ya, ini strategi Rasulullah gitu ya, strategi Rasulullah. Nah ini Jabal Rumat ya, atau gunung ditempatkannya 50 orang pemanah ya. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pasti pernah ke sini ya. Yang belum haji dan umroh pasti nanti ketika umroh pasti diajak ke sini gitu. Pasti diajak ke sini gitu. Dan bisa naik ke Jabal Rumat ini insya Allah ya. Nah sekarang kita lihat video penjelasan tentang perang Uhud. Ya, kita lihat. Ini kita sudah sampai di Uhud. Ini gunung Uhud yang besar sana, yang besar, yang di atas. Itu kata Nabi SAW, Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Dan juga kata Nabi SAW, Uhud kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ini yang kecil di depan kita ini, bukit dikenal dengan Bukit Pemanah. Alhamdulillah sekarang kita berada di atas Bukit Pemanah. Dikenal dengan Bukit Pemanah karena Nabi SAW pernah meletakkan 50 orang pemanah di sini. Abu Sufyan karena sakit hati pada saat itu, dia menyusun pasukan yang besar 3.000 orang di Mekah untuk menyerang Madinah. Dan lokasi waktu pintu gerbang Madinah ini di depan kita pas. Ini yang ada jalan raya, itu kurang lebih seperti itulah. Itu pintu gerbang Madinah dulu. Makanya di sebelah kanan saya yang ada gunungnya, itu kalau ditarik garis lurus ke sana itu ke Mekah. Jadi pasukan Mekah itu datang dari sana, berkumpul di lokasi parkiran ini kurang lebih ya, untuk menyerang apa? Madinah. Tujuannya kota Madinah. Tapi di sini dulu ada benteng yang besar, mereka nggak bisa langsung masuk. Maka Nabi SAW waktu keluar, kalau langsung keluar, maka mungkin langsung diserang oleh pasukan Quraisy. Beliau manuver. Dari situ manuver di dekat kaki bukitnya Uhud. Ini kan Uhud nih. Dulu pohon-pohon kurma. Sampai berada di cekungan gunung itu. Ada cekungan itu ya. Kurang lebih di lokasi situ. Sehingga pasukan ini berhadapan langsung dengan pasukan Quraisy. Dan Quraisy tidak lagi menghadap ke Madinah. Karena kalau dihadapi di sini, kapan pasukan kalah, mereka leluasa menyerang benteng. Tapi kalau di sana mereka sibuk lawan musuh mereka masih umat Islam, dan mereka juga butuh waktu untuk mengarahkan lagi pasukannya ke benteng. Seperti itu kurang lebih. Nabi SAW pada saat itu mendapatkan informasi 300 orang munafik pulang kembali. Maka Nabi SAW mengatakan itu kebaikan. Artinya memang ini lebih baik mereka tidak ikut. Kalau mereka ikut malah mereka kacaukan gitu. Sisa 700 orang melawan 3.000 orang. 700 orang ini 650 orang bersama Nabi SAW di sana, dan 50 orang di sini. Ini bukit. Kenapa saya ajak Bapak Ibu naik di sini? Karena ini adalah bukit bersejarah. Disinilah terjadi menang kalahnya umat Islam di perang Uhud. 50 orang ini Nabi SAW titip pesan. Ingat, waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Bukan Abdullah bin Zubair ya, Jubair. Abdullah bin Zubair ada, Abdullah bin Jubair ada. Ini Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia pimpinan pemanah, dan ini memang adalah kalau kita zaman kita sniper semua ini. Memang mereka sangat mahir dan jarak tembak itu jauh sekali. Nabi SAW titip pesan, jangan turun dari bukit. Kami menang, kami kalah, tetap di situ sampai tunggu instruksiku. Mereka patuh, maka mulailah pada saat mulai mereka menyerang, orang-orang Quraisy sudah mau menyerang,
dan mereka tidak mau duel. Di perang Badar mereka duel. Tapi rupanya pada saat duel semua kesatria mereka kalah sama umat Islam. Di sini mereka sudah tidak mau terulang itu. Begitu melihat umat Islam jumlahnya cuma 650, ya kurang lebih seperempatnya mereka gitu kan. Maka mereka mau menyerang. Nah, zaman dulu peperangan itu menandakan mereka kuat atau tidak selama bendera masih berkibar. Makanya yang pegang bendera itu harus orang yang paling kuat dan harus ada beberapa orang. Satu terbunuh diganti yang lain, begitu terus. Bendera Quraisy di perang Badar jatuh dan mereka kalah. Di sini supaya tidak jatuh, mereka menyiapkan 11 orang pemegang bendera. Satu terbunuh harus diganti lagi, dan itu hampir semuanya bersaudara. 10 orang bersaudara, satunya itu orang budak, seorang budak. Dan itu semua dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Sengaja memang dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang kafir, untuk menunjukkan memang mereka tidak sejalan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang jelas pada saat itu terjadilah peperangan yang luar biasa. Dan ada kiat-kiat yang dilakukan oleh Hamzah bersama ponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga Zubair bin Awam, anaknya Sofia. Sofia adalah saudaranya Hamzah. Mereka bertiga dan ditambah satu lagi namanya Asim. Mereka sepakat 4 orang ini khusus menyerang pemegang bendera. Maka subhanallah, dengan strategi itu terjadi kecamuk perang. 4 orang ini pergi menyerang. Terbunuhlah pemegang bendera pertama. Datang pemegang bendera yang kedua, dibunuh lagi. Terus begitu sampai 11-11-nya, mati semuanya. Maka dalam hitungan sekejap bendera Quraisy jatuh, diangkat. Ditambah lagi 5 orang pemanah di sini, satu kali lepas itu 50 panah. Dan kalau tepat sasaran berarti 50 orang mati gitu kan. Seperti itu, minimal luka. Maka akhirnya pasukan Quraisy terpukul mundur. Hanya saja dalam sejarah disebutkan dari 3.000 pasukan Quraisy sempat ada 200 pasukan berkuda terdiri dari anak-anak muda Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid, khusus tidak ikut perang. Mereka diatur untuk melihat peperangan saja. Kapan ada kesempatan menyerang umat Islam, mereka akan melakukan itu. Nah, pasukan itu kurang lebih berada di lembah yang ada jembatan ini. Ya, yang sekarang ada air itu, ya. Kurang lebih di situ posisinya. Ya. Tapi mungkin di zaman itu agak ke dalam. Dan mungkin jalan aspal ini mungkin masih ada pembukitan sehingga tidak kelihatan oleh pemanah di sini. Nah, terjadilah pada saat kocar-kacir pasukan Quraisy di sini, amburadul semuanya karena mereka lari, dan orang Arab ini paling pantang meninggalkan kaum wanita mereka. Mereka tidak mungkin, kan lebih baik mati daripada tinggalin perempuan. Tapi pada saat itu karena kocar-kacirnya sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka. Meninggalkan banyak harta, pedang, perisai, mereka buang semua. Supaya mereka bisa lari, mereka supaya tidak berat dibuang semua. Nah, umat Islam yang 650 orang ini datang ke sana, sebagian mengejar pasukan Quraisy, sebagian mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, waktu lagi ngumpulin ghanimah, rupanya 43 orang dari yang 50 di sini itu tertarik. Niatnya bukan buruk, niatnya mau membantu ngumpulin ghanimah karena banyaknya ghanimah. Mereka bukan mau ambil, mereka tahu hukum tidak boleh ambil, gitu kan? Lalu mereka bilang, ayo kita turun, kita bantu saudara-saudara kita. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sempat bilang, jangan. Rasulullah SAW titip pesan, menang kalah tetap di bukit, nggak boleh sama sekali. Tapi mereka bilang, sudah tidak ada, lihat musuh kosong, sudah kembali ke Mekah. Intinya mereka membangkang. 43 orang ini turunlah mereka, ikut memungut-munguti ghanimah. 200 pasukan kuda Quraisy di sini yang dipimpin Khalid bin Walid itu belum masuk Islam, melihat kekuatan umat Islam itu ada di sini. Karena ini sniper-snipernya gitu kan. Karena mereka berkurang jadi 7 dari kejauhan, dilihat Khalid bin Walid manuver dari lembah itu naik ke atas bukit ini membunuh 7 orang di sini. Mati semua, mati syahid semua 7 itu. Kemudian setelah itu hilanglah kekuatan umat Islam di sini. Lalu kemudian mereka turun, mereka memecahkan lagi pasukannya. Ada yang menyerang ke arah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak ikut dalam kancah peperangan, beliau ada di pojok sana, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian didekatilah ke sana, dan sebagian lagi menyerang umat Islam dari belakang. Ya. Nah, mereka menyerang, kemudian ada di antara mereka mendirikan bendera Quraisy kembali, sehingga yang 2.800 yang tadi kocar-kacir, berapa orang terbunuh, melihat bendera mereka berdiri kembali lagi, sehingga umat Islam yang 650 itu berada di tengah-tengah, terhimpit, gitu kan. Nah, di situ mulai banyak korban pada saat itu, banyak korban.
Ya. 70 orang ya. 70 orang syuhada. Kaum muslimin membuang harta rampasannya dan mereka ya terbunuh ya, kurang lebih ada 70 orang. Gugur syuhada ya. Dan sebagiannya itu berperang dengan tanpa kendali begitu ya. Jadi di antara mereka itu sudah karena saking dalam kondisi terhimpit gitu ya. Mereka akhirnya mengarahkan pedangnya kemana saja gitu, sampai ada dari temannya sendiri yang terkena gitu ya. Jadi kondisi demikian kacaunya ya, berbalik gitu. Berbalik tadinya orang-orang Quraisy yang sudah demikian kacau gitu kondisinya, berbaliklah kaum muslimin yang kondisinya menjadi kacau. Dan ini diawali tadi turunnya pasukan pemanah tersebut. Ya. Di dalam peperangan ini Hamzah bin Abdul Muthalib ini gugur, ya, syahid. Ya. Jadi kita tahu di perang Badar itu Hamzah itu berhasil membunuh Utbah. Ya. Utbah bapak dari Hindun, ya, istri Abu Sufyan. Nah, di perang Uhud ini Hindun itu menjanjikan hadiah besar kepada Wasy, ya, Wasy seorang budak, kalau dia berhasil membunuh Hamzah, dan ini seorang pelempar tombak ya, yang mahir gitu. Dan akhirnya dalam perang ini berhasil Wasy ya membunuh, menghujamkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, di perang ini dalam kondisi yang kacau, ya, terdengar juga isu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gugur, ya. Jadi di tengah-tengah pertempuran itu tiba-tiba ada orang yang berteriak bahwa Muhammad sudah gugur, ya, sudah terbunuh, gitu. Nah, ini semakin kacau lagi, gitu ya. Umat Islam ini semakin artinya sudah betul-betul down kondisinya gitu ya, ketika mengetahui bahwa diisukan ya bahwa Nabi Muhammad SAW pun gugur gitu dalam peperangan ini. Semuanya tergoncang ya, semuanya tergoncang begitu. Nah, sampai saya percepat saja ya. Sampai kaum musyrikin itu ada yang juga kemudian menyerang Rasulullah ya, menyerang Rasulullah. Dan mereka itu berhasil mendekati posisi Rasulullah SAW, dan di antara mereka ada yang berhasil melemparkan batu ya sampai berhasil melukai hidung Rasulullah SAW dan giginya ya, gigi depan Rasulullah SAW, bahkan melukai wajahnya dan kedua bibirnya. Ini terkena oleh dua besi ya yang menancap gitu ke wajah Rasulullah SAW, karena Rasulullah pada saat itu kan memakai topi semacam topi baja lah gitu ya untuk berperang gitu, sampai mengenai ke pipinya Rasulullah, ke wajahnya Rasulullah, sehingga wajah Rasulullah itu dipenuhi dengan darah. Mungkin itu yang menyebabkan munculnya isu bahwa Rasulullah itu sudah terbunuh ya. Bahkan beliau itu terperosok ke dalam lubang yang dibuat oleh mereka gitu, dibuat oleh orang-orang musyrikin untuk menjebak kaum muslimin ya. Jadi Rasulullah terjatuh ke dalam lubang itu, diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Thalhah bin Ubaidillah, dinaikkan kembali ya, kemudian mendaki ke Gunung Uhud ya, berlindung ya bersama para sahabat yang lainnya. Dan ini Rasulullah berhasil selamat ya dari kejaran musuh dari kalangan Quraisy pada saat itu ya. Nah, mereka semua para sahabat ya berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah seorang muslimah, Nusaibah binti Ka'ab. Ya, dia tadinya bertugas untuk memberikan minum gitu kepada pasukan, tapi ketika melihat dalam kondisi genting seperti itu, dia pun turut menghunus pedangnya dan berusaha melindungi Rasulullah SAW. Ya, dan ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah ya, dan dinyatakan sendiri oleh Rasulullah bagaimana Nusaibah binti Ka'ab itu
ikut berjuang, turun dalam medan perang melindungi Rasulullah SAW. Juga Abu Dujana, ya, dia berdiri melindungi Rasulullah SAW dengan badannya, ya. Dia merunduk ke arah Rasulullah, membiarkan punggungnya ini menjadi sasaran anak panah, gitu. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia berdiri di samping Rasulullah, membidik panah ke arah musuh agar musuh itu mundur, begitu, ya. Jadi bagaimana para sahabat itu bahkan mengorbankan, ya, siap mengorbankan jiwanya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tayangan tempat Rasulullah berlindung, ya, ketika di perang Uhud. Kita lihat. Oke, yang ingin kita lihat sebenarnya di sini tempat yang sangat bersejarah yang diperkirakan. Di atas sana ada satu gua ketika Rasul sudah terluka di peperangan Uhud. Sebab kita ketahui tentunya di saat Rasul sudah kritis berlumur dengan darah dalam perang Uhud, termasuk ada seorang kafir yang bernama Utbah bin Abi Waqqas melempar Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga ia terjatuh, mengakibatkan gigi seri bawah kanan terkena dan melukai bibir bawahnya Rasulullah SAW. Tidak hanya seperti itu terlukanya Rasulullah SAW, bahkan datang lagi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, termasuk dia mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memukul hingga kening Rasul pun terluka. Dan bahkan ditambah lagi di saat itu datang juga yang bernama Abdullah bin Qami'ah, seorang penunggang kuda, mengayunkan pedangnya ke bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pukulan yang sangat keras. Tapi akhirnya pukulan pedang itu tidak menembus, tidak bisa merusak pakaian baju besi yang dikenakan oleh Rasul SAW. Ini menjadi satu bayangan bagi kita betapa dahulu Rasul sangat terluka dalam peperangan Uhud demi membawa Islam agar sampai kepada kita semua. Nah, yang ingin kita lihat tadi tempat Rasul sesudah dia terluka di sana di perang Uhudnya, karena dilukai tadi oleh orang-orang kafir, maka para sahabat membawa Rasul diselamatkan ke gua yang ada di atas sana. Kita akan coba naik ke atas. Lebih dekat gua tempat Rasul beristirahat ketika terluka di perang Uhud. Nah, ini dia perjalanan menuju ke gua. Licin juga nih. Waduh, itu dia. Sudah benar-benar di beton gini nih. Jadi posisinya ada di atas ini. Masya Allah. Saya mohon maaf, kita tidak bisa masuk. Kotoran kambing ya? Nah, ini luarnya ditutup. Nggak bisa kelihatan ke atas. Nah, ini semua Gunung Uhud. Bisa kita lihat itu. Di sana terjadi peperangan Uhud. Masya Allah. Seperti inilah. Akhirnya di gua yang diperkirakan tempat Rasul beristirahat, diselamatkan oleh para sahabat Rasul, dia sudah berlumur dengan darah, maka diselamatkan ke dalam gua. Sebenarnya ini sini gua semua ini ya. Tapi sekarang di beton ditutup, kami tidak bisa masuk ke dalam, ke atas itu. Oke, sesudah tadi kita lihat guanya, berikutnya kita lihat juga di sini tempat bersejarah yang diperkirakan sesudah Rasul terluka, Rasul masih sempatkan untuk melaksanakan sholat di sini. Sekalipun dalam keletihan ketika peperangan, tentu berhadapan dengan musuh, kemudian sudah terluka berlumur dengan darah, diselamatkan di sana. Usai daripada itu, Rasul pun masih melaksanakan sholat. Kita lihat yang diperkirakan tempat sholat Rasul. Nah, disinilah posisinya yang diperkirakan menjadi tempat sholat Rasul sesudah Rasul terluka di Gunung Uhud, peperangan Uhud.
Maka sampai sekarang di sini dibangun seperti bentuk-bentuk masjid kecil, kita perhatikan itu di dinding dengan batu-batu zaman dulu kelihatannya. Ini diperkirakan tempat Rasul melaksanakan sholat usai daripada peperangan Uhud. Seperti yang kita ceritakan tadi, sekalipun Rasul terluka dalam keletihan berperang melawan orang kafir, tapi sholat tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sinilah diperkirakan tempat baginda besar Muhammad melaksanakan sholat di sini. Ini persis semua di kaki Gunung Uhud juga. Mohon maaf juga kami tidak bisa masuk karena semua ini dipagar nih. Nah, di sini sudah dibuat keterangan bagaimana di sini Masjid Uhud Al-Fasah. Jadi nama masjidnya disebut Masjid Fasah. Tudzakir Kutubus Sirah. Jadi disebutkan dalam kitab sirah sejarah bahwa Rasul di sini pernah melaksanakan sholat sesudah selesai daripada peperangan Uhud, yaitu pada tahun ke-3 Hijriyah. Oke, demikian yang bisa kami informasikan. Ya. Nah, orang-orang Quraisy itu meyakini bahwa Rasulullah SAW telah gugur. Ya. Ketika terdengar ya bahwa Rasulullah ternyata masih hidup, ya, maka waktu itu mereka juga akhirnya mengejar ya ke arah Rasulullah, berusaha untuk memburu kembali ke arah Rasulullah SAW gitu. Ini berawal dari teriakan dari Ka'ab bin Malik ya, ketika melihat Rasulullah masih hidup, dia langsung berteriak, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian, ini dia Rasulullah yang masih hidup," begitu. Nah, ini menyebabkan orang-orang sebagian dari orang musyrikin itu kemudian berusaha untuk mendekati Rasulullah SAW, yaitu Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf ini dia berteriak, dia memburu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah melemparkan tombak ya, sehingga akhirnya Ubay bin Ka'ab ini terjatuh dan tewas gitu dalam perangan tersebut. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah pulang dari perang Uhud itu, Rasulullah menemukan bahwa orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafik itu menunjukkan kegembiraannya gitu. Menunjukkan kegembiraannya gitu. Mereka ini walaupun berusaha menyembunyikan ya kegembiraannya, tapi terlihat oleh Rasulullah gitu. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini seolah-olah merasa puas ya dengan kekalahan kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin, para sahabat ini masih dalam keadaan beristirahat, dalam keadaan mereka sedang membalut luka-lukanya yang masih menetes ya. Tiba-tiba kemudian diperintahkan kembali oleh Rasulullah SAW untuk bangkit dan kemudian mengejar ya, mengejar orang-orang Quraisy gitu. Nah, ini luar biasa ya, dalam kondisi sedang dalam keadaan lelah, kemudian mereka juga lukanya ini masih dibalut, sebahagiannya lukanya itu masih mengucur, tapi oleh Rasulullah SAW digerakkan supaya mereka melakukan penyerangan ya, melakukan pengejaran kepada orang-orang Quraisy. Kita lihat bagaimana kaum muslimin itu sampai di lokasi ini ya, mengejar orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy tidak berani untuk melawan kembali kaum muslimin. Itu yang bisa disampaikan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran ya dari berbagai peristiwa yang tadi kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da